Kisah Penjaga Merah, Jalur Selatan, Pendakian. Kabut pagi menggantung rendah saat Ardi tiba di base camp Kinarejo. Udara dingin menusuk tulang. Tapi ada sesuatu dalam hembusan angin yang membuat tengkuknya meremang seolah Merapi sedang memperhatikan setiap langkahnya. Ia sebenarnya baru pertama kali mendaki gunung setinggi ini. Teman-temannya gagal ikut karena pekerjaan mendadak. Tapi Ardi tetap memutuskan naik sendiri. Entah kenapa, sejak seminggu terakhir, ia merasa seperti didorong oleh mimpi-mimpi aneh. Mimpi berdiri di tepi kawah, memandang sosok berikat kepala merah yang melambai pelan. Memintanya datang. "Mas, naik jalur mana?" tanya penjaga base camp sambil memegang buku tamu. "Kinarejo, Pak," jawab Ardi, berusaha terdengar tenang. Penjaga itu langsung berhenti menulis. "Kinarejo, jalur itu udah ditutup. Nggak ada yang boleh lewat situ." Ardi tersenyum kikuk. "Saya penasaran saja," katanya. "Bagus view-nya." Penjaga itu menghela napas panjang, seperti baru mendengar alasan bodoh yang terlalu sering diulang. Ia hendak menegur lebih keras ketika seseorang muncul dari samping bangunan. Seorang pria tua, tubuhnya kurus tapi tegap, kulitnya gelap, penuh garis-garis retakan, seperti terkena panas matahari sepanjang hidupnya. Dan yang paling mencolok adalah ikat kepala merah yang melilit kepalanya. Warnanya begitu merah, terlalu merah untuk sekadar kain biasa. Pria itu berhenti tepat di samping. "Ardi, kalau anak ini mau lewat Kinarejo, biar saya ngantar," katanya dengan suara dalam. Penjaga basecamp tampak panik. "Simon, kamu jangan ikut campur. Sudah dibilang jalur itu bukan untuk manusia lagi." Pria berikat kepala merah itu tersenyum tipis, menatap Ardi tanpa berkedip. Tatapannya membuat dada Ardi terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya masuk lebih dalam. "Dia sudah dipanggil," ujar Simon pelan. "Lebih baik dia ditemani daripada berjalan sendiri." Penjaga menggeleng keras, namun suaranya melemah. "Mas, dengarkan saya. Jalur selatan bukan tempat wisata. Ada alasan kenapa ditutup." Tapi Ardi justru merasa tenang. Kehadiran Simon seperti menekan semua keraguan dalam dirinya. Bahkan mimpi-mimpinya terasa menyatu dengan kenyataan saat pria itu berdiri di depannya. "Tidak apa-apa, Pak," kata Ardi. "Saya cuma ingin naik sebentar." Penjaga menatapnya lama sebelum akhirnya menutup buku tamu dengan suara keras, frustrasi dan pasrah sekaligus. "Kalau kenapa-kenapa, saya sudah bilang ya." Simon mengangguk pada Ardi, lalu berjalan memimpin tanpa menunggu. Langkahnya pelan tapi mantap, seolah ia tahu setiap batu di jalur itu. Jalur Kinarejo menyambut mereka dengan sunyi yang tidak wajar. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Yang ada hanya angin panas yang kadang membawa bau hangus samar seperti sisa kayu terbakar. Ardi mengikuti Simon dengan jarak beberapa meter. Setiap kali Ardi mencoba mempercepat langkah untuk menyamai, Simon selalu tampak tetap jauh di depan, seperti jarak antara mereka tidak pernah berubah. Sesekali, Simon mengangkat tangan, memberi isyarat agar Ardi tetap di belakang. Tidak lebih dekat, tidak lebih jauh. Dan untuk pertama kali sejak naik gunung, Ardi mendengar sesuatu di balik pepohonan. Suara langkah lain yang bergerak pelan mengikuti. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya kabut dan Merapi yang seolah menunggu. Langkah Ardi semakin pelan ketika jalur mulai menanjak tajam. Batu-batu hitam bekas erupsi terasa panas. Meski masih pagi, angin membawa debu halus yang terkadang membuatnya batuk. Namun yang paling mengusiknya bukanlah fisik melainkan keheningan yang terlalu sempurna. Simon, pemandu berikat kepala merah itu, tetap berjalan beberapa meter di depan. Tubuhnya kurus, tapi langkahnya tidak pernah goyah, tidak pernah berhenti, tidak pernah menoleh sekalipun. Bahkan ketika Ardi memanggilnya, "Pak Simon,"
Boleh? Istirahat sebentar? Tidak ada jawaban. Simon terus berjalan, hanya sesekali mengangkat tangan memberi isyarat agar Ardi tetap mengikutinya. Ardi menelan ludah. Semakin lama, ia merasa jalur yang mereka lewati bukan jalur resmi pendakian. Vegetasi terlihat aneh, terlalu sepi, terlalu kering, seakan hidup hanya separuh. Tiba-tiba, bunyi krek terdengar dari belakang, seperti ranting diinjak seseorang. Ardi langsung menoleh cepat. Kosong. Hanya kabut bergulung pelan di antara pepohonan gosong. Namun hatinya yakin, tadi ada yang bergerak. Ia mempercepat langkah mengejar Simon. Tapi anehnya, jarak antara mereka tidak berubah sama sekali. Seolah Simon bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Pak Simon, tadi saya dengar ada yang ikut, kata Ardi sedikit terengah. Simon tetap tidak menoleh. Ia hanya mengangkat tangan sekali lagi. Tetapi kali ini gerakannya lebih lambat, lebih kaku. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang janggal, terlalu janggal. Bau belerang yang awalnya samar mulai berubah. Lebih, namun terselip aroma lain yang membuat perut Ardi mual bau hangus, seperti daging terbakar. Ia menutup hidung, tetapi bau itu tetap menembus masker kainnya. Semakin tinggi mereka naik, kabut semakin tebal dan bergerak seperti hidup. Pada beberapa titik, Ardi merasa kabut itu mengikuti bentuk tubuh manusia berdiri diam di kejauhan mengamatinya. Ardi mempercepat langkah. Pak Simon, bisa tolong jawab? Kita masih jauh? Lagi-lagi tidak ada respons. Simon hanya berjalan, dan berjalan. Hingga akhirnya Ardi melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Jejak kaki di tanah abu itu bukan hanya milik mereka berdua. Ada jejak lain, banyak, mengarah ke atas, jejak tanpa arah kembali. Jejak yang ukurannya tidak seragam, ada seperti jejak kaki dewasa, remaja, bahkan anak kecil. Ardi menelan ludah, mencoba mengusir rasa takut yang merayap ke tulang. Ia menatap punggung Simon yang tampak kurus namun tegap, dan bertanya lirih, Pak, sebenarnya kita lewat jalur apa? Simon tidak berhenti, tetapi untuk pertama kalinya, sejak mereka naik, pria itu menggerakkan kepalanya sedikit, hanya sedikit, seperti hendak menoleh. Ardi langsung menahan napas. Namun tepat sebelum wajah Simon terlihat, kabut tebal berhembus menghalangi pandangannya. Ketika kabut tersibak kembali, Simon sudah berjalan lebih jauh. Punggungnya mengarah ke zona hutan yang lebih gelap. Angin tiba-tiba membawa suara lirih dari belakang Ardi. Ardi, ia tersentak dan berbalik. Kosong, hanya pepohonan hangus, kabut, dan jejak kaki yang menghilang perlahan, seperti terhapus. Dengan jantung berdegup kencang, Ardi memaksakan diri mengikuti Simon. Ia tidak tahu apa yang memanggilnya dari belakang, tapi ia merasa sesuatu sedang menunggu di depan. Senja datang perlahan, menyisakan garis oranye pucat di antara kabut. Ardi mulai merasa gelisah. Mereka belum menemukan tempat datar untuk mendirikan tenda. Sementara Simon terus berjalan tanpa jeda, seolah tidak mengenal lelah. Akhirnya pria itu berhenti di bawah pohon mati yang batangnya terbelah dua, seperti mulut yang menganga. Tanpa menoleh, ia merogoh saku kainnya, mengeluarkan selembar kain merah kusam, lalu menekannya dengan kedua tangan. Dalam sekejap, kain itu menyala. Nyala api kecil muncul dari ujungnya. Tanpa korek, tanpa percikan, obor itu tampak hidup, seperti bernapas. Ardi terpaku. Pak, itu bagaimana cara? Simon tidak menjawab. Ia hanya mengangkat obor itu dan mengarahkan cahaya ke jalur di depan mereka. Dan saat itulah Ardi melihatnya. Bayangan-bayangan manusia, bukan bayangan mereka, sebab bayangan itu bergerak sendiri. Di sisi kanan jalur, kabut membentuk siluet kepala dan bahu yang melintas pelan, seperti barisan orang sedang mendaki bersama. Langkah-langkah mereka tidak bersuara,
Namun, tanah di sekitar Ardi bergetar lembut setiap kali bayangan itu lewat. Ardi memejamkan mata sejenak. Pak Simon, ada orang lain? Simon tetap diam. Namun, tubuhnya tampak lebih kaku daripada sebelumnya, seperti sedang menahan sesuatu. Ardi nekat menoleh ke belakang. Kosong. Hanya bayangan kabut, cuma kabut, gumamnya. Meski nada suaranya bergetar, mereka melanjutkan perjalanan. Obor merah itu bersinar kuat, tapi cahaya yang dilemparkan aneh membelah kabut menjadi garis-garis tajam, seolah menunjukkan jalur yang hanya dapat dilihat oleh makhluk tertentu. Semakin jauh berjalan, Ardi mulai sadar bahwa bentuk jalurnya tidak sesuai dengan peta pendaki manapun. Tanahnya terlalu rata, terlalu lurus, dan terlalu sunyi. Tidak ada pos, tidak ada petunjuk jalur, tidak ada suara apapun, hanya angin yang kadang membawa bau hangus semakin kuat. Ardi menelan ludah. Pak, kenapa jalurnya beda? Ini bukan jalur resmi Merapi. Untuk pertama kalinya, Simon bicara pelan nyaris seperti bisikan. Jalur ini hanya terbuka untuk mereka yang dipilih. Ardi merinding sampai ke tulang. Dipilih siapa, Pak? Simon tidak menjawab. Ia hanya mengangkat obor itu lebih tinggi, membuat cahaya merahnya menari di antara kabut. Lalu Ardi melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Di kiri dan kanan jalur ada batu-batu besar seperti nisan. Sebagian tertutup debu, namun bentuknya bukan batu alami gunung. Permukaannya rata, dan beberapa di antaranya terdapat goresan-goresan yang mirip ukiran wajah manusia. Wajah yang terbakar. Ardi mundur setengah langkah. Pak, apa ini? Simon berhenti. Obor merah itu menyala lebih terang, lebih panas, hingga kabut di sekitar mendesis, seperti terkena logam panas. Simon akhirnya menoleh. Sedikit tidak cukup untuk memperlihatkan seluruh wajahnya, namun cukup untuk membuat Ardi melihat kulit lehernya retok-retok seperti arang. Kalau kau ingin pulang, ujar Simon pelan, jangan menoleh ke belakang lagi. Kalimat itu menusuk dada Ardi. Ia tidak sempat bertanya apa maksudnya, karena angin tiba-tiba membawa suara dari kejauhan. Ardi sini. Suaranya mirip seseorang yang sangat Ardi kenal. Ibunya. Ardi membeku. Ia tidak menoleh. Ia hanya gemetar berdiri, memandangi punggung Simon yang kini tampak menjulang karena cahaya obor merah. Pak, suara siapa itu? Simon mengangkat obor lebih tinggi. Api itu bergetar seperti makhluk hidup yang marah. Di gunung ini, katanya pelan, yang memanggilmu. Belum tentu ingin kau kembali hidup. Ardi menahan napas, dan jalur di depan mereka semakin gelap, seakan membawa mereka menuju sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Kabut semakin pekat, sampai-sampai obor merah di tangan Simon hanya mampu menerangi jarak beberapa langkah. Ardi berjalan tepat di belakangnya, menghindari godaan untuk menoleh ke belakang. Meski suara yang memanggil namanya tadi masih menggema samar seperti dibawa angin dari jauh, setiap beberapa menit, tanah bergetar pelan. Getaran halus itu seperti langkah kaki raksasa di bawah permukaan bumi. Merapi seperti sedang bernapas, atau menunggu akhirnya jalur itu terbuka ke sebuah area luas yang tidak ada dalam peta manapun. Batu-batu raksasa terbentuk setengah lingkaran mengelilingi tanah datar yang penuh serpihan abu putih. Seakan tempat itu pernah digunakan manusia atau bukan manusia untuk berkumpul. Ardi menatap sekitar. Pak Simon, ini tempat apa? Simon tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam, menancapkan obor merah itu ke tanah. Anehnya, obor itu tetap menyala tegak, meskipun tidak ada tiang penyangga. Api itu hanya menempel pada tanah abu, seperti ditahan tangan tak terlihat. Ardi merasa tidak nyaman. Ia mendekat sedikit, mencoba melihat wajah pemandunya dari samping. Saat itulah ia menelan ludah keras. Kulit wajah Simon mengelupas, seperti arang pecah.
Dari celah-celah retakan itu keluar asap tipis yang berbau belerang. Simon menatap ke arah kawah yang terlihat jauh di atas sana. Dari arah kawah itu muncul suara rendah, seperti gumaman banyak orang. Lalu suara itu menyebutnya, pelan tetapi jelas. Ardi. Ardi mundur selangkah. Suaranya ini berbeda dengan suara-suara sebelumnya. Ini bukan suara ibunya, bukan suara manusia. Lebih mirip suara batu yang digesekkan perlahan. Suara bumi itu sendiri. Pak Simon, siapa yang memanggil saya? Suara Ardi bergetar. Simon akhirnya menoleh sepenuhnya. Dan Ardi melihat wajahnya. Bukan wajah manusia. Kulitnya hitam seperti bara. Matanya cekung dan merah membara seperti lava. Ada lekukan di pipinya, seperti seseorang pernah terpanggang hidup-hidup. Namun yang paling mengerikan, Simon tersenyum. Gunung ini tidak memanggil banyak orang, katanya pelan. Hanya mereka yang hatinya sudah setengah masuk ke dunia kami. Ardi. Dunia? Siapa? Simon mengangkat tangannya. Retak-retak arang di telapak tangannya bercahaya merah, seolah ada api di bawah kulitnya. Penjaga Merapi. Mereka yang tersisa dari bencana-bencana lama, mereka yang tidak pernah ditemukan kembali. Ardi teringat jejak-jejak kaki aneh yang ia lihat di jalur. Jejak kaki kecil hingga besar, memanjang, hilang tanpa arah pulang. Semua itu jejak orang hilang. Pak, saya harus pulang. Saya tidak dipanggil siapa-siapa. Saya hanya tersesat. Saya cuma ikut Bapak, seru Ardi panik. Simon maju selangkah, gerakannya lambat namun berat seperti ratusan kilogram. Menariknya dari bawah tanah. Kau tidak ikut aku, katanya. Kau datang karena kau dipilih. Ia menunjuk ke arah kawah. Mereka menunggu. Mereka ingin melihatmu. Seolah menjawab kata-kata itu, dari arah kawah terdengar suara lebih jelas. Ardet datang. Tanah bergetar kuat. Debu berjatuhan di sekitar mereka. Ardi spontan menutup telinga dan memutar badan untuk lari. Tapi Simon berbicara cepat, tajam, seperti cambuk. Ardi, kalau kau lari sekarang, kau akan hilang selamanya. Ardi membeku. Simon kembali menunjuk ke jalur di depan mereka. Jalur menuju kawah yang lebih hitam, lebih padat, lebih hidup. Kalau kau ingin selamat, katanya, kau harus berani menemukan siapa yang memanggilmu. Ardi merasakan napasnya tercekat. Ia harus memilih, mengikuti suara itu, atau turun dalam kegelapan yang menelannya. Dan Merapi bergetar sekali lagi, seolah memanggilnya lebih keras. Suara dari arah kawah semakin jelas, menggetarkan dada Ardi seperti pukulan halus yang berulang-ulang. Ardi, Simon berdiri tak bergerak. Tubuhnya memancarkan panas seperti besi di atas bara. Obor merah yang tertancap di tanah mulai mengecil, berubah menjadi api tipis yang berwarna seperti darah segar. Cahaya itu berdenyut seperti jantung yang sedang memompa. Ardi melangkah mundur. Pak, saya nggak mau ikut suara itu. Simon menatapnya dengan mata merah membara. Kalau kau menolak, kau tak akan pulang. Gunung ini menutup diri pada mereka yang melawan panggilannya. Kau salah pilih sejak naik jalur ini. Ardi menelan ludah. Otot kakinya gemetar. Pilihan itu terasa mustahil. Mengikuti Simon berarti mendekati kawah yang memanggilnya dengan suara yang bukan suara manusia. Tapi berarti tersesat di jalur yang tidak ada kembaliannya. Merapi bergetar lagi lebih kuat. Batu-batu retak di sekitar mereka. Dari kejauhan muncul siluet-siluet kabut berbaris di pinggir jalur. Bayangan manusia, puluhan, berdiri diam menatapnya. Ardi memejamkan mata. Saya cuma ingin pulang. Ia berbalik dan berlari. Simon menjerit. Suara retak seperti arang pecah. Ardi, kau akan... Teriakan itu tertelan letupan kecil dari dalam kawah.
Angin panas menerjang punggung Ardi, membuatnya terhuyung. Jalur di belakangnya berubah dinding kabut, bergerak seperti tirai yang menutup panggung. Tidak ada jalan kembali. Ardi panik. Ia terus berlari, menembus pepohonan gosong, tapi setiap langkah membuat jalur semakin asing, hingga akhirnya ia melihat cahaya. Cahaya matahari di depan. Hutan mendadak terbuka, memperlihatkan jalur yang lebih familiar, jalur Kinarjo yang seharusnya ia lewati sejak awal. Nafasnya berpacu. Ia berlari menuruni jalur itu tanpa menoleh lagi. Suara-suara panggilan dari kawah semakin jauh, semakin pudar, ketika Ardi akhirnya melihat atap base camp. Di kejauhan, lututnya hampir roboh karena lega. Dua penjaga base camp bergegas menghampirinya. Mas Arji, astaga, kamu dari mana saja? Ardi terkulai di tanah. Tidak mampu bicara, tubuhnya berkeringat dingin. Penjaga lain menatapnya dengan ngeri. Kamu naik sama siapa? Kamu dicariin sejak kemarin sore. Ardi segera menjawab. Suara seraknya hampir tidak terdengar. Simon. Pak Simon yang pakai ikat merah. Kedua penjaga saling pandang. Wajah mereka berubah pucat. Mas Simon sudah meninggal. Waktu erupsi ke 2010, dia pemandu terakhir yang gak ditemukan jenazahnya. Ardi membeku. Mas, kamu naik sama siapa? Ardi ingin menjelaskan, tapi tubuhnya tiba-tiba terasa sangat berat. Ia meraba tanah, mencari pegangan. Penjaga base camp menjerit kecil. Mas, Paeng, kenapa tidak ada? Ardi, hatinya terjun ke jurang. Ia menoleh perlahan. Matahari pagi menyinari tubuhnya dengan jelas. Namun tanah di bawah kakinya kosong. Tidak ada bentuk gelap yang mengikuti gerakannya. Ardi gemetar. Pak, saya masih manusia kan? Penjaga itu mundur perlahan. Wajahnya pucat pasi. Mas, kamu harusnya gak keluar dari jalur itu. Yang keluar dari sana biasanya bukan pendaki lagi. Angin mendesir dari arah gunung. Dan dari balik pepohonan, Ardi melihat sesuatu. Siluet Simon berdiri jauh di antara kabut, seperti sedang mengawasinya. Siluet itu mengangguk pelan, seolah berkata, tugasmu sekarang giliranmu. Ardi terpaku. Di dalam dirinya, suara itu kembali muncul lembut, berbisik dari dalam tanah. Ardi, jaga giliranmu kini. Dan untuk pertama kalinya Ardi mengerti, ia memang berhasil turun, tapi ia tidak benar-benar kembali. Dan cerita pun tamat.